Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinangi malih kalian. Kulo Yun Sri Nurani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bab 1 untuk kelas 12 semester 1 tentang tembang mocopat kinanti. Baiklah, untuk kelas 12 pasti sudah sangat memahami tentang tembang mocopat. Tetapi tidak ada salahnya ketika saya mengingatkan kembali tentang paugeran tembang mocopat. Tembang mocopat kadhapuk kanthi paugeran guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Guru gatra yaiku cacahing gatra utawa lare ing saben pada. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah jumlah baris dalam satu bait. Guru wilangan yaiku cacahing wanda ing saben sak gatra. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah jumlah suku kata dalam setiap baris. Dan yang terakhir adalah guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra. Artinya adalah jatuhnya huruf vokal di akhir kalimat. Salajengipun tembang mocopat punika wonten 11 jenis. Inggih menika mijil, kinanti, sinom, asmarandana, dandang gula, gambo, mas kumambang, durma, pangkur, megatruh, lan pocung. Masing-masing tembang mocopat menika gadhah paugeran piyambak-piyambak. Jadi setiap tembang mocopat ini mempunyai aturan sendiri-sendiri sesuai dengan yang sudah tertulis di slide. Kalian bisa melihat sendiri. Mijil kadadean saka 6 gatra yaiku 10I, 6O, 10E, 10I, 6I, 6U lan sak piturute. Watak tembang mocopat itu berbeda antara tembang mocopat satu dengan yang lainnya. Masing-masing mempunyai watak sendiri-sendiri. Yang pertama, mas kumambang. Dalam bahasa Jawa, kumambang yang berarti mengambang menggambarkan bayi manusia yang masih mengambang di perut ibunya. Watak lagu ini nelangsa dan keronta-renta. Sasmitane, mas kumambang, kampul, mas kentir, kambang, lan kentir. Selanjutnya adalah mijil. Dalam bahasa Jawa, mijil artinya brojol, mencolot, yang berarti muncul atau keluar, menggambarkan kelahiran bayi. Watak lagu ini asih lan tresno. Sasmitane mijil, pamijil, wijil, wiyos, raras, medal, sulastri. Yang ketiga sinom, artinya muda. Dalam bahasa Jawa kanoman yang berarti muda atau usia muda. Jadi menggambarkan cerita masa muda yang indah, penuh dengan harapan dan angan-angan dan mencari ilmu untuk mewujudkannya. Watak lagu ini grapyak lan renyah. Sasmitane sinom, taruno, anom, weni, nom, srinoto pamase, logondang, remo, pangrawit, lan mudo. Yang keempat, kinanti. Dalam bahasa Jawa, kanti yang berarti tuntunan atau dituntun untuk menggapai masa depan, menggambarkan masa di mana manusia membentuk jati diri dan meniti jalan menuju cita-cita. Sasmitane, kinanti, kanti, gandeng, kantil. Yang kelima, asmarandono. Dalam bahasa Jawa tresno yang berarti cinta atau kasmaran, menggambarkan masa di mana manusia dirundung asmara, dimabuk cinta, ditenggelamkan dalam lautan kasih. Watak lagu ini sengsem. Sasmitane asmaraton, asmara, brangto, kingkin, yung yun. Yang keenam, gambo. Dalam bahasa Jawa, jumbuh atau sarujo yang berarti cocok, menggambarkan komitmen manusia yang sudah menyatakan cinta dan siap untuk berumah tangga. Watak lagu ini kulino lan nepung-nepungake.
Sasmitone gambuh buh jumbuh tambuh. Yang ketujuh dandang kulo dalam bahasa Jawa kasembadan yang berarti kesenangan, menggambarkan keberhasilan membina rumah tangga dan cita-cita yang tercapai. Watak lagu ini luwe lan ngresepake. Sasmitane dandang kulo sarkara hartati dandang madu manis sari bremono kulo trawa gagak kaga tresna. Kedelapan, durmo dalam bahasa Dharma atau wenweh yang berarti dermawan atau senang bersedekah, menggambarkan wujud dari rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan semua yang terbaik. Watak lagu ini nesulan muntab, sasmitane durmo, dur undur sirno galak. Yang kesembilan, pangkur. Dalam bahasa Jawa mungkur berarti menjauhi, menggambarkan manusia yang menyingkirkan hawa nafsu angkara murka, nafsu negatif yang menggerogoti jiwanya. Watak lagu ini sereng lan tegas. Sasmitane pangkur wuntat pungkur ungkur yuda kenoko. 10. Megatruh. Dalam bahasa Jawa, megat roh yang berarti keluarnya roh, menggambarkan terlepasnya roh atau kematian manusia. Watak lagu ini ngeloro lan sedih. Sasmitane duduk uluh truh, megatruh, pekat duduk uluh luh. Yang terakhir, yang ke-11 adalah pocong. Dalam bahasa Jawa, pocong yang berarti sudah dibungkus, menggambarkan kematian manusia, lalu dimandikan, disolatkan, dan siap dikuburkan. Watak lagu ini sembrono kecil ora ana greget saul. Sasmitane pucung kaluwa wondocung. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tembang kinanti. Pangerten lan maknane tembang kinanti. Miturut maknane, tembang kinanti iku nggambarake mangsa nalika manungsa iku wis mangun bale wisma utawa rabi, urip rukun tentrem ayem karo keluargane. Artinya, menurut maknanya, tembang kinanti itu menggambarkan masa di mana manusia sudah membangun rumah tangga atau menikah, hidup rukun dan tentram beserta keluarganya. Kinanti iku saemper karo tembung kanthi kekanten gandeng. Pangerten liyane iku nuntun utawa nganti, tegese minangka kewajibane wong tuwa kudu bisa nuntun utawa nganti para putrane supaya sakabehe tumindake ora nalisir saka bebener. Jadi kinanti itu sama dengan tembung kanthi, yang artinya yaitu menuntun atau menganti atau menuntun, yang merupakan kewajiban dari orang tua harus bisa menuntun para putranya supaya semua tingkah lakunya itu tidak menyimpang dari hal-hal yang patokan tembang kinanti gur gotrone wonten 6. Guru wilangane 8, guru lagune UI AI AI. Artinya, tembang kinanti ini mempunyai 6 baris. Baris pertama, guru wilangane 8, guru lagunya U. Baris kedua, guru wilangannya 8, guru lagunya I. Baris ketiga, guru wilangannya 8, guru lagunya A. Baris keempat, guru wilangannya 8, guru lagunya I. Baris kelima, guru wilangannya 8, guru lagunya A. Dan baris keenam, guru wilangannya 8, guru lagunya I. Watak tembang kinanti, watake sarwa seneng, bungah, asih, kumolong, atau teruntut renteng-renteng reruntungan. Jadi watak tembang kinanti itu serba menyenangkan, kemudian selalu bersama-sama atau bergandeng-gandengan antara keluarga yang sudah dibentuk di dalam rumah tangga. Salajengipun wos kang kamot ing tembang kinanti. Ingkang nomor setunggal ngajarake tuntunan moral minangka perangan saka pendidikan karakter kang bisa sinebut etika pribadi.
amarga dadi sawijining tuntunan etis marang diri pribadine dhewe. Yang pertama itu mengajarkan tuntunan moral yang merupakan bagian dari pendidikan karakter yang bisa disebut dengan etika pribadi, karena menjadikan sesuatu tuntunan etika kepada diri sendiri. Ingkang nomor kalih, ngajarake lamun manungsa iku kudu tansah eling lan waspada. Artinya mengajarkan bahwa manusia itu harus selalu ingat dan waspada, termasuk ingat tentang gejala-gejala alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ingkang nomor 3, ngajarake supaya ora kulino tumindak nista hati-hati marang pepalangin urip. Jadi mengajarkan supaya tidak selalu terbiasa untuk bertindak jahat atau yang tidak baik dan berhati-hati terhadap halangan-halangan di dalam kehidupan. Ingkang nomor sekawan inggih menika ngajarake supaya aja nganti gelo-gelo ing tembe mburine. Artinya mengajarkan supaya tidak menyesal di kemudian hari. Jadi selalu memikirkan apa yang akan dilakukan hari ini. Ingkang nomor gangsal, wong becik bebudene iku biasane gampang bisa srawung karo wong liya lan bisa mangun sesrawungan ing papan ngendi wae. Dan yang kelima itu artinya adalah bahwa orang yang baik budinya itu biasanya itu gampang bergaul dengan orang lain dan bisa membangun pergaulan dimanapun ia berada. Demikian materi tembang Kinandi untuk kelas 12 semester 1. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya secara lebih lengkap bisa kalian simak di dalam LKPD yang sudah saya bagikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.